Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Masyarul muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di bab najasah, bab najis. Di antara perkara-perkara yang najis itu kita sudah sampai di poin ke-8. Kalau mau diurut kembali, yang pertama itu adalah maitah, bangkai. Ya, pembahasannya sudah kita lewati. Pembahasan tentang bangkai sebagai barang yang najis itu kecenderungannya adalah ke kondisi yang ada di dalamnya, dagingnya, kulitnya, bulunya itu tidak bangkai. Kemudian yang kedua adalah darah. Meskipun pembahasan lebih rinci tentang darah sebagai barang yang najis itu juga masih diperselisihkan. Yang ketiga adalah lahmul khinzir, daging babi. Meskipun demikian, tetap saja tentang rambutnya, kulitnya itu juga tidak sepakat para ulama tentang kenajisannya. Yang keempat, kelima, keenam itu adalah kencing, kemudian muntah dan kotoran dari manusia. Kemudian yang ketujuh adalah wadi, yang kedelapan adalah mani, yang kesembilan adalah madhi. Nah, sekarang kita masuk di jenis atau macam najis yang nomor 10. Baulun wa rawsu ma la yu'kalu lahmuhu. Air kencing, air pipis dan kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya. Saya ulangi. Pipis dan kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya. Tidak dimakan dagingnya itu maksudnya yang haram dimakan dagingnya. Kalau yang halal itu nanti, yang halal dimakan dagingnya itu nanti sepakat, kecuali daging onta itu kotorannya tetap tidak boleh dipakai untuk bersuci, najis dia. Ya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kalau misalnya mohon maaf kotoran kambing, ya, kotoran kambing itu kategorinya tidak najis. Nah, gitu. Bahkan tetap diizinkan sholat nang kandang wedhus niku oleh, ya, gitu ya. Meskipun kalau kita sekarang berpikirnya apa? Lalar gawe kok golek nggon sholat kok kandang kambing, kan gitu ya. Nah, gitu. Baik. Pipis dan kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya atau haram dimakan dagingnya.
wahuma najasani, maka kedua barang tersebut baik pipisnya kotorannya itu adalah najis. Li hadithi Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhuma qala, li hadithi Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atihi bi thalathati ahjarin fawajadtu hajaraini wal tamastu thalith falam ajidhu fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha fa akhadhal hajaraini wa alqar rawsah wa qala hadza rijsun rawahul Bukhari wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW pernah datang ke ghaid, ke kamar mandi, bukan kamar mandi sebenarnya, kakus. Ghaid itu kakus. Jadi ghaid atau kakus zaman dulu itu kira-kira kalau di sini ya jumbleng. Kenapa? Kakus zamannya Nabi itu tidak ada airnya. Buang air ya wis garingan ngoten niku. Sehingga selalu kalau beliau itu datang ke kakus, mau buang air kecil maupun buang air besar, itu selalu ada cantriknya. Kadang Abdullah bin Abbas, kadang Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud ini yang setia, si cilik tapi nggih ngintil mawon. Nek cara pondoke nyantrii Rasulullah SAW. Apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW itu mesti diambilkan. Maka ketika Rasulullah SAW itu masuk kakus ingin buang air, fa amaroni an atihi bi thalathati ahjarin. Rasulullah SAW kemudian menyuruh saya, kata Abdullah bin Mas'ud, untuk mencari 3 batu, ya, 3 batu. Fawajatu hajaraini, saya kemudian temukan, dapatkan 2 batu. Wal tamastu tsalis, kemudian saya cari yang ketiga, falam ajidhu, saya enggak dapat. Fa akhadtu rawsatan, terus enten napa jenenge? Teletong garing. Teletong garing. Ini cara mriki kan teletong ya. Kotoran binatang yang kering. Ana teletong garing didukno pisan. Kongon golek watu telu kangelan. Ya, yang ada kan padang pasir. Nah, batunya belum tentu ada. Dapat 2, yang satu enggak ketemu, enten kotoran atau teletong garing. Fa ataituhu biha, maka saya bawakan, yaitu tadi termasuk teletong garing. Ya, kotoran kering dari binatang tertentu. Fa akhadzal hajaraini wal qarausa, yang dua batu itu beliau terima, wa al qarausa, sementara yang kotoran oleh Rasulullah SAW diuncalno, dilemparkan. Wa qala hadza rijsun, kemudian beliau Rasulullah SAW berkata, ini rijsun, najis. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Dalam riwayatnya Ibnu Khuzaimah itu ada redaksi yang lebih. Beliau mengatakan innaha riksun, innaha warausatu himarin. Iki mono najis, ini najis, ini adalah kotoran teletonge himar. Nah, gitu ya. Itu dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Jadi berdasarkan hadis Nabi ini, maka kotoran binatang salah satunya dulu itu namanya himar. Ya, himar yang ahli, himar sing napa, sing glibet, sing kutuk iku malah gak oleh. Sing oleh
ya himar yang apa namanya, yang bebas gitu ya, yang apa namanya, liar, itu boleh untuk dimakan maksudnya. Ini masalah kotoran. Kalau ini kotoran himar kata Rasulullah SAW, ojo digawe bersuci, najis. Itu satu hadis dan juga menjadi dalil bahwa kotoran itu, kotorannya binatang, khususnya binatang yang tidak dimakan dagingnya, itu najis. Wa yu'fa 'anil yasiri minhu li masyaqqatil ihtirasi anhu. Tapi kalau cipratan titik-titik iku gak apa-apa. Karena susah. Lah nek bendina niku cekelane napa wau? Khimar. Khimar niku nek teng mriki niku keledai. Keledai niku nek teng mriki mboten pati kanggo, sampean mboten tahu tumon keledai teng mriki. Ya. Kalau di negeri Asia Barat, ya Asia Tengah, ya itu khimar itu sering dipakai. Khimar itu keledai, pokoknya persis jaran tapi ini buntutnya koyok pedet, ya cilik, badannya kecil, buntutnya itu seperti sapi, ya. Kalau kuda kan buntutnya dari bonggolnya gini sudah ya terurai gitu. Nggih, nek khimar buntutnya kayak sapi ya, gitu ya. Hanya ujungnya saja yang ada bulunya, yang lainnya begitu. Tapi sekali lagi, kalau itu hanya kecipratan sedikit-sedikit itu termasuk dibolehkan karena susah. Nek penggaweane ngelipet karo urusan himar. Ini kayak Mbah Jam ini bendino urusannya ambek sama kambing dan kotoran kambing. Ya tapi masih ngono nek zaman sakniki tetep ae ya. Nek weso tetep ya apa carane gak ambu. Ya pesingnya gak ambu kotorannya. Tapi kita bicara hukum gitu loh. Secara hukum ya, secara hukum dibolehkan kalau itu memang sulit sekali menghilangkannya. Qala al-Walid bin Muslim qultu lil Auza'i fa abwalud dawabi mimma la yukalu lahmuhu kal baghli wal himari wal faras faqala qad kanu yabtalluna bidzalika fi maghazihim fala yaghsilunahu min napa niki. Jadi saya, kata Walid bin Muslim, saya pernah bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimana niki kok nutup, bagaimana kalau kotorannya himar, kotorannya bigol itu lebih besar dari himar, ya sebangsa kuda. Bagaimana dengan kotoran-kotoran binatang yang biasa dipakai? Kata Al-Auza'i, nah itu binatang kan nek digawe perang, nek digawe macem-macem itu kan gak kok berngumbai, ya begitu. Sehingga kalau terkait dengan hal yang semacam itu masih dibolehkan, gitu ya. Apalagi dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang sulit sekali untuk menghindari kebersihannya. Wong duwe mobil gak bendino iso ngumbah, apa manen duwe niku wau ingon-ingon sapi, ingon-ingon wedhus, ingon-ingon napa maneh kerbau atau yang semacam itu. Ya. Umpama duwe ingon-ingon sapi misalnya dituntun bendino, umpama ya, saiki kan wong angon sapi dituntun bendino ambek melaku kecipratan titik-titik BBC gak krasa, wis ngalih ngadoh tapi kan gak ngerti kecipratane. Maka bagian ulama mengatakan
nek kecipratan titik-titik apa maneh gak krasa gak ero gak apa-apa. Begitu. Tapi sekali lagi zaman itu sudah berubah gitu ya. Orang dulu itu pakaian itu juga yo gak akeh. Siji loro telu wis paling akeh pakaian itu. Ya, nek sekarang kelambi salin begitu. Makanya kalau yang punya pekerjaan semacam ini punya baju dinasnya sendiri kan gitu ya. Nah, ini juga berlaku barangkali termasuk kayak wak tukang. Ya kan ngoten. Ini bisa kita pakai juga untuk tukang itu kan penggaweannya kan ngoten niku. Kan kotor-kotor maksudnya. Kadang-kadang juga beririsan nyerempet mongkari peceren, selokan misalnya. Hal-hal yang semacam itu kalau masih bisa dijaga dalam arti isok salin nggih salin. Tapi kalau umpama tidak ketara, tidak kelihatan betul najisnya, secara umum boleh dipakai. Baik, itu apa tadi? Tentang baulun wa rausu malayu kahlubihi, kencing dan kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya. Iki iklannya mesti liwat jam-jam ini nggih. Kita lanjutkan, itu tadi nomor 10. Sekarang nomor 11. Oh, masih belum selesai tadi pembahasannya. Wa amma baulu wa rausu ma yukalu lahmuhu faqad dhahaba ilal qawli bi taharatihi Malikun wa Ahmadun wa jama'atun minasyafi'iyah. Sementara kotoran dan pipisnya binatang yang boleh dimakan dagingnya, sapi, kambing, ya, maka itu menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad, menurut sekelompok ulama dari kalangan mazhab Syafi'i itu bersih, suci. Qala Ibnu Taimiyah berkata, lam yadhhab ahadun minas sahabati ilal qawli binajasatihi. Tidak satupun sahabat Nabi yang berpendapat bahwa kotoran, pipis binatang yang halal dimakan darahnya itu najis. Tidak satupun sahabat. Balil qaulu binajasatihi qaulun muhdatsun. Bahkan kalau ada yang mengatakan itu najis, itu pendapat sing muhdas, pendapat yang mengada-ada, pendapat anyar, gitu ya. La salafa lahu minas sahabah, di antara sahabat tidak ada yang berpendapat seperti itu. Qala Anas radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu an, sahabat Anas pernah berkata, qadima unasun min Uqal wa Urainah fajtawul Madinah famarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam biliqahin wa yashrabu min abwaliha wa albaniha. Rawahu Ahmad wasyaikhani. Jadi Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada orang-orang itu untuk minum dari susu dan pipisnya unta, gitu ya. Dalla hadzal haditsu ala taharati baulil ibli wa ghairiha min ma'kulil lahmi yuqasu alaihi. Dengan dalil ini kata Anas radhiyallahu an, beliau yang menceritakan. Maka ini menjadi dalil bahwa binatang yang makanannya, dagingnya itu halal, itu bukan hanya susunya yang suci, boleh dimakan, boleh dikonsumsi, pipisnya juga boleh. Enten nggih sekarang itu ya, kalau tidak salah
pipisnya onta itu yang dijual itu ya ada ya, bukan hanya susunya. Ya. Baik. Dan dengan itulah sebagian ulama mengkiaskan mangan dagingnya gak patek kolu, mangan pipis, ngombe pipis. Tapi itulah salah satu yang disampaikan oleh sahabat Anas tentang sabda Rasulullah SAW. Dengan demikian para ulama mengkiaskan itu. Qala Ibnul Munzir man za'ama anna hadza khassun bi ulaikal aqwami lam yusib idzil khasa'is la tathbutu illa bidalilin. Jadi ada sekelompok orang yang datang dari Ukal dan dari Urainah. Ya, mereka datang ke Madinah sik diolehi ngombe susu dan pipisnya unta. Tapi ada yang berpendapat iku khusus wong-wong iku mang. Sing sik tas teko Ukal dan Urainah. Ya, bukan kebanyakan orang. Gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa kalau itu dikhususkan harus ada keterangannya, korinahnya. Tapi secara umum tentu kita tidak sampai untuk asas kehati-hatian, tidak sampai mengkonsumsi hal-hal yang semacam barang najis itu. Ya. Tapi nek napa jenenge hanya tentang kenajisannya mengenai pakaian, kalau tidak terlalu ketara, tidak terlalu kelihatan, sulit dihindari, memang tidak masalah, begitu ya. Baik. Yang ke-11 sekarang. Nomor 11 itu al-jallalah. Apa yang termasuk najis itu? Jallalah. Jallalah niku napa nggih? Jallalah niku kewan ya. Sing mangane iku kotoran. Mangane kotoran. Memang kalau di sini mungkin nanti bisa kita carikan lele gitu ya. Kalau zaman dulu mangannya kotoran. Gitu ya. Ada jenis burung-burung tertentu. Ya, hewan-hewan tertentu sing mangane kotoran. Makanya kalau sekarang itu bagaimana nek ngingu lele. Nah, gitu ya. Mangane kotoran. Waradan nahyu an rukubil jallalah wa aklu lahmiha wa akli lahmiha wa syurbi labaniha fa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syurbi labanil jallalah. Jadi ada hewan-hewan tertentu ya yang makannya itu adalah kotoran. Atau mungkin kalau di tempat sampah ya tempat pembuangan sampah itu kan ada juga ya sapi atau kambing yang makannya bisa jadi adalah memang ya kotoran-kotoran itu gitu ya. Kotoran itu maksudnya ya maaf kotoran orang, kotorannya binatang gitu ya. Itu. Mungkin gak dipakani ya karo sing duwe kan gitu ya. Terdapat larangan mengendarai binatang, hewan yang makannya itu kotoran. Dan dilarang untuk memakan dagingnya. Dilarang untuk meminum susunya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia meriwayatkan Rasulullah SAW melarang kita meminum susu hewan, binatang, ternak yang makannya adalah kotoran. Rawahul khamsah illa Ibnu Majah wa sahahahu Tirmidzi. Wa fi riwayatin naha an rukubil jallalah. Dalam riwayat yang lain beliau melarang
kita menaiki, menunggangi hewan yang makanannya adalah kotoran. Ya mungkin kalau di tempat kita ya itu tadi, kalau mungkin ada sapi, kalau mungkin ada kambing, kerbau, ya, tapi gak dikei panganan, gak digolekno suket, gak dicarikan makan oleh yang punya, mangan kotoran. Nah, begitu. Kalau sampah itu bukan termasuk kotoran ya. Dalam istilahnya orang Indonesia sampah itu kotoran. Tapi yang dimaksud makan kotoran itu adalah makan itu ya, makan teletong, makan tai gitu ya. Nah, begitu. Nah, itu yang jadi masalah adalah kalau ternyata yang kita beri makan itu adalah lele, ikan. Nah, ya opo iki statusnya. Nanti kita akan ada pembahasannya. Ya, bagaimana kalau kita biasa ya punya kolam ikan, nggak dikasih makan ya makanan tapi dikasih makan kotoran kan gitu ya. Ah, gitu. Dalam riwayat yang lain, saya sebutkan riwayatnya dulu, nanti bagaimana tentang lili dan ikan-ikan tadi nanti kita akan ada pembahasannya di bawah. Rasulullah SAW, Rasulullah melarang an luhumil humuril ahliyah, untuk memakan daging himar atau keledai negeri, keledai sing nglibet, sing kudu, sing diingoni. Wa anil jalalah, juga jalalah tadi itu, hewan yang makannya kotoran. An rukubiha wa akli luhumiha, untuk memakan atau menungganginya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Dawud. Wal jalalatu, jalalah itu kita dari tadi jalalah hiyallati taqulul uzrah minal ibil wal baqar wal ghanam wad dajjaj wal aus wa ghairuha hatta yataghayyaru rihuha fa in hubisat ba'idatan anil uzrah zamanan wa alifat tahiran fataba lahmuha wa dhahaba ismul jallalah anha halat li'anna la illatan nahyi wat taghyir qad zalat. Nah, ini pembahasannya. Jalalah itu adalah hewan apa saja yang dikasih makan atau makanannya adalah kotoran, al-uzrah, kotoran, tai. Gitu ya. Baik itu unta, baik itu sapi, termasuk juga kambing, termasuk juga ayam, termasuk hewan ternak lainnya yang dikasih makan kotoran. Itu namanya jalalah. Mesti ini normal itu halal, terus langsung kemudian kalau memang dikasih makan seperti itu jadi jalalah. Makan dagingnya haram, ya termasuk kalau pun itu ditunggangi juga dilarang, gitu ya, menjadi najis. Itulah yang disebut dengan jalalah. Makan makanan kotoran itu hatta yataghayyara rihuha, sampai ambune wis dadi rada kaya kotoran. Berupa ya, lebusnya gak lebus pitik biasa, lebusnya gak lebus wedhus seperti biasanya, wis kaya ambu kotoran. Nah, kalau di kita mungkin sedikit lah yang seperti itu, tapi kalau ikan, kalau lele itu masih ada mungkin 1-2 ya yang dikasih makan hanya kotoran. Ya, diingu nanggone septic tank gitu ya. Itu terus ya apa nek ngono niku. Maka di sini disebut ya fa in hubisat ba'idatan anil uzrah zamanan, ya wis kadung diingu nang septic tank misalnya, terus kemudian dipisah, diambil ya sementara waktu, mbuh seminggu, mbuh 10 dino atau beberapa waktu, kemudian wa ulifat tahiran, marino dikai mangan biasa dadi suci. Nah gitu ya. Fatobalah muha, terus dagingnya kira-kira menjadi tidak bau lagi. Wa dhahaba ismul jalalah anha,
dan karena itu dia sudah tidak bisa disebut dengan jalalah lagi, ya, maka halal. Nah, gitu ya. Jadi carane ngono mang, dilemokno dhisik berarti ya, nanggone septic tank. Tapi mari ngono dipisah. Yang jelas kalau memang dikasih makan kotoran, ya kalau mau dimakan dipisah dhisik. Ngono lho. Cak Matris nek duwe septic tank dingoni iwak, ya. Nek duwe niku wau peceren kok dingoni iwak, nek kate dikekno tanggane ya sampean pisah dhisik, sampean kei mangan biasa dhisik. Boleh seminggu 10 dina gak krasa, gak ketara. Nek wis gak ketara ambune cake mangane kotoran, engko kekno. Ya iku insyaallah sudah suci. Ya, gitu. Nah, tapi tanggane ero iki iwak sing sampean ngunang ndi kan. Gak kolu. Gitu. Itu namanya jalalah. Hewan yang asalnya itu dagingnya itu suci, tapi kemudian karena dikasih makan kotoran, dia kemudian menjadi jalalah. Rasulullah SAW melarang memakan jalalah. Baik. Jadi zamane Nabi niku ngono iku ya iso ana, sampean kate golek napa? Golek ngeles ya napa? Ngono lho. Iya, golek ngeles ya napa? Iki iwak halal ya kan gitu ya. Iki nah, jadi kalau sudah jalalah itu tidak boleh dimakan. Gitu ya. Baik. Itu yang nomor 11. Perkara najis nomor 11 adalah jalalah. Yang nomor 12 al-khamr. Nah, kemarin sempat saya singgung khamr. Ya, minuman keras. Wahia najasatun 'inda jumhuril ulama. Menurut sebagian besar ulama, khamr itu najis. Nah, gitu ya. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 90 kemarin sudah kita bahas. Tapi sekali lagi tetap saja ada yang membahas apakah setiap yang haram dimakannya itu najis. Itu persoalannya. Apakah yang disebut di dalam surah Al-Maidah ayat 90 itu adalah najis zatnya atau najis maknawi? Gitu. Najis perbuatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan, rijsum min amalis syaitan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr itu, maisir itu judi, ansab, azlam, ya, menyembah berhala, mengundi nasib, rijsun, najis. Permasalahannya adalah apakah najis di situ najis maknawi perbuatannya yang najis, perbuatannya yang kotor, atau najis zati? Apakah najis ya barangnya itu? Kalau khamr ya khamrnya itu najis. Kalau apa tadi? Judi misalnya ndamel napa? Dadune najis. Napa jenenge? Remine dadi najis. Nah, begitu. Misalnya patung, wah, sampean delok nang Borobudur, ya. Ansab itu kan berhala-berhala. Apa mari ngono jempok patung nang kono najis? Ya, begitu. Makna ayat ini sesungguhnya menunjukkan bahwa yang disebut itu adalah najis maknawi, najis perbuatannya, amalnya, bukan bendanya. Nah, nek bendane sing nomor loro mboten enten bendane. Napa itu maisir, judi. Ya, apa bendai judi? Ya, mosok remine sing najis. Itu adalah najis dalam artian kotor perbuatannya. Oleh karena itu Said Sabiq mengatakan zahabat wa zahabat ta'ifatun ilal qawli bi taharatiha wa hamalur rijsa fil ayah ala rijsil maknawi. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang disebut tadi dalam surah Al-Maidah ayat 90 itu tetap suci. Najisnya adalah najis maknawi. Li'anna lafdz rijsun
khabarun anil khamri wa ma utifa 'alaiha wa huwa la yusafu bin najasatil hissiyah qat'an. Ya. Karena sesungguhnya yang disebut rijsun itu bukan hanya khamr, tapi juga yang lain-lain di dalam ayat itu disebut juga rijsun karena kalimatnya ataf, bukan hanya khamr. Ya. Sementara yang lain-lain itu tidak mungkin bisa disebut najis. Karena yang dimaksud najis itu dalam ayat yang lain surat Al-Hajj ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fajtanibur rijsa minal awthan. Jadi berhala itu jauhilah kotornya berhala, najisnya berhala. Maksudnya menyembah berhalanya, bukan barangnya. Nek umpama patung bukan patungnya. Fal awthan rijsun ma'nawiyun la tunjasu min masiha. Kalau itu berupa patung-patung berhala, najisnya najis maknawi, najisnya adalah kotor karena menyembahnya, bukan karena menyentuhnya. Nah, menyentuh patung itu najis. Ya, mlaku nanggone Borobudur mulai lah dicoplok kabeh kelembine. Gitu ya. Harus cuci tangan. Kenapa? Karena ayat tersebut surah Al-Maidah ayat 90 juga sudah menjelaskan, karena itu semua baik minum khamar, baik berjudi, menyembah berhala dan juga mengundi nasib itu min amali syaitan yuqi'ul adawata wal baghdha. Itu termasuk perbuatan setan, bisa menjerumuskan orang dalam permusuhan dan dalam pertikaian. Wa yasudda an dzikrillahi wa anis shalah. Ya biasa itu memalingkan kita dari mengingat Allah juga salat. Di dalam kitab Subulus Salam ya Imam Nawawi Subulus Salam itu mengatakan al aslu fil a'yan at-thahara. Asal benda itu suci. Fakul wa anna tahrim la yulazimun najasah. Oleh karena itu haramnya benda-benda tersebut untuk diamalkan, untuk disembah misalnya, la yulazimun najasah, tidak harus bermakna najis. Ya. Fa innal hasyishah muharramatun wa hiya tahiratun. Hasyish niku napa? Napa jenenge? Sing nang Aceh niku napa jenenge? Ganja. Nah, ganja itu haram tapi dicekel tidak najis gitu loh. Wa hiya tahira wa amman najasa fala yulazimut tahrim. Jadi yang najis juga ya fala yulazimuhat tahrim, tidak selalu haram. Fa kullu najasin muharramun wala aksa. Maaf, setiap yang najis, setiap yang najis itu haram, tidak sebaliknya. Tidak setiap yang haram itu najis. Wa dzalika li'annal hukma fin najasah huwal man'u an mulamasatiha. Kalau perkara najis itu larangannya adalah larangan memegangnya. Fal hukmu binajasatil aini hukmun bitaharrimiha. Kalau ada barang yang hukumnya najis dipegang, maka biasanya itu selalu haram dimakan. Bi khilafil hukmi bitahrim, berbeda dengan hukumnya perkara yang haram dimakan. Fa innahu yahrumu labsal harir wa zahab. Haram memakai misalnya bagi laki-laki sutra, haram memakai emas. Wa huma tahirani, tapi tetap tidak najis. Jadi setiap yang najis itu haram, tapi tidak setiap yang haram maksudnya haram dimakan ya, itu najis. Sehingga meskipun sekali lagi ini pembahasannya adalah nomor 12, yang najis itu adalah khomer, tapi tentang kenajisan khomer sekali lagi tidak semua ulama sepakat gitu ya. Saya cenderung tidak
berpendapat mengikuti pendapat yang tidak menajiskan. Ya haram ya haram tapi tidak najis. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang kuat berpegang kepada mazhab Syafi'i, najis ya maaf, haram ya najis. Khomer haram, najis khomer. Khomer itu haramnya karena ada alkohol, maka minyak wangi yang ada alkoholnya najis. Itu dalam mazhab Syafi'i. Makanya nek nang mriko nang ndi ngampel iki apa iki minyake ana alkohole apa mboten. Ada yang khusus menjual apa namanya bibit apa minyak itu supaya apa, supaya bisa diperjelas, supaya jelas hukumnya. Oh iki gak ono alkohole, nek ono alkohole engko najis. Jadi masih ada yang berpendapat bahwa khomer itu najis. Nah, larangan atau haramnya khomer itu karena alkohol, maka alkohol itu najis. Sebagian pendapat begitu. Dalam mazhab Syafi'i khususnya para pengikutnya sing pokoke sing khomer iku najis, maka itu hati-hati, gak gelem tuku napa minyak wangi kok ono campuran alkohol. Padahal nek ono alkohol cek gampang ilang. Cek gampang ilang, cek gak ambune nemen-nemen. Enten wong sing seneng ambune niku terus ngoten. Tapi enten sing wis pokoke ana ambu wangi kok gak suwe ilang. Nah, yang bermadzhab Syafi'i khamr itu haram dan najis, maka gak mau kalau kemudian memakai minyak wangi yang ada campuran. Kenapa? Kuatir najis. Termasuk alkohol murni ya najis. Mbuh nyekeli karo apa? Umpama napa murite praktek kimi misalnya ya. Luka termasuk bersani luka. Najis. Begitu. Saya termasuk berpendapat haram dimakan tapi tidak najis, mengikuti pendapat yang lain yang memang lebih menunjukkan bahwa tidak semua yang haram dimakan itu menjadi najis. Nah, begitu. Itu nomor 12. Nomor 13, al-kalbu, anjing. Ya, yang najis nomor 13 adalah al-kalbu. Wa huwa najasun wa yajibu ghuslu ma walagha fihi sab'a marratin ulahunna biturab. Ya. Tapi sekali lagi nanti yang dimaksud najis itu adalah air liurnya, nanti begitu. Karena dalam prakteknya itu kalau bulunya, kulitnya, ya binatang-binatang lain saja juga sama begitu ya. Itu sebagian pendapat. Sebagian lagi pokoknya najis gitu ya. Yo gak ilere, yo gak ulune, kan gitu ya. Yajibu ghuslu ma walagha fihi sab'a marrat, wajib untuk mencuci apa saja yang sudah dijilat oleh anjing itu sab'a marratin 7 kali ulahunna biturab. Yang pertama itu justru dengan tanah. Pun kualik. Nek umpama ana misale kirik nyelonong nang pawon, mbuh kirike sapa misale. Kok sembarang diambusi ditilati sing ketok, maka cara mencucinya yang pertama itu dengan tanah, yang kemudian dengan air. Sudah diteliti oleh sebagian ilmuwan bahwa memang air liur anjing itu mengandung bakteri ya yang membahayakan kesehatan, dan itu bisa hilang kalau dengan tanah, bukan dengan air. Air tak menyebar rono-rono. Netral, percuma sabun. Netralnya dengan tanah, netralnya dulu. Jadi netralnya dulu. Ya, ada unsur-unsur ya. Netralnya itu dengan tanah, gitu ya. Itu sudah ada penelitian khusus tentang itu. Rasulullah SAW bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab."
Sucinya, cara mensucikan wadah air milik kalian jika dijilat oleh anjing itu adalah dengan dicuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Cuma saya dulu di pesantren diajari usul fikih dan ilmu bahasa. Walagho dalam bahasa Arab itu artinya barang yang dijilat itu barang basah, itu walagho, nah, begitu. Tapi nek kula sakniki mboten lah, masih barangnya teles, barangnya garing, resiko, ngoten lho. Jadi kalau dulu diajari di pondok oleh Ustadz Ghazi Abdul Qadir almarhum, itu yang dimaksud najis itu kalau yang dijilat barangnya basah, itu walagho. Wis gak resiko muni ngono. Pokoke dijilat ya wis lah. Dulu memang berpendapat seperti itu saya. Ya jenenge diajari ngono itu. Tapi kalau melihat dari aspek kehati-hatian, maka kalau dijilat ya sudah selesai. Dicuci dengan tanah, kemudian dicuci dengan air 7 kali. Baik. Walau walagha fi ina'in fihi ta'amun jamidun alqama asabahu wa ma haulahu wa antafa'a bil baqi ala taharati sabiqah. Nah, nek ana panganan sing atos, sing keras, mungkin sing didilat iku misale napa nggih? Wadah ana rotine, ya. Duduk benda cair, duduk ngombe, duduk banyu misale. Roti ya sing didilatai sing dibuak. Iki jare Sayyid Sabiq. Sing liyane tetep kena dipangan. Nah iki sing repot sapa sing kate mangan barang ngoten niku. Zaman sakniki, ngoten lho. Tapi itu bicara hukum, secara hukum yang tidak kena ya tidak apa-apa. Ngoten lho. Itu bicara hukum itu begitu. Yang tidak kena ya gak apa-apa. Sing kena ae gak iso panganan diumbah mosok saged. Nah begitu. Amma sya'rul kalbi fal azhar annahu tahirun walam tasbut najasatuhu. Nah, tapi kalau kena rambutnya ya keliwatan sampean umpamane cak matris nang Bali mangan nang warung. Maro sing mlayu nek nang kene kan kucing. Sing sliwer-sliwer nang kene kucing. Nang kono sing sliwer-sliwer kere, Pak. Anjing kecil-kecil sliwer-sliwer ya napa niki nek kena ngono gak najis ngoten lho. Keliwatan tok, kulitnya, rambutnya tidak najis, enggak ada dalil yang menajiskannya. Tapi nek napa istilahnya nglipet nang sampean dilat-dilat sing didilat sikile ha iku masalahe kan gitu ya. Gitu. Baik, itulah tentang 13 macam najis. Meskipun dari 13 macam najis itu tidak semuanya najis dalam makna mutlak, gitu ya. Nah, bagaimana membersihkannya? Ini babnya, tathhirul badan wastaub. Bagaimana mensucikan badan dan pakaian? Kalau mensucikan untuk beribadah kan wudu. Tapi nek sing kena klambine awake itu harus dibersihkan dulu. Ats-tsaubu wal badanu idza asabathuma najasatun yajibu ghusluhuma bil ma'i hatta tazula anhuma in kanat mar'iyatan kadam. Ya. Jadi kalau najis itu mengenai pakaian kita, badan kita, ya wajib dicuci dengan air sampai hilang najisnya. Ingkanat mar'iyatan, kalau najisnya itu bisa dilihat seperti kena getih. Walau marratan wahidatan. Maaf. Fa in baqiya ba'dal ghusli atharun yashukku zawaluhu, kalau masih tersisa wis digosok dikerik sik gak iso ilang, maka fahuwa ma'fun anhu, dimaafkan, boleh, ndak apa-apa. Fa illam takun mar'iyatan, nek barang najise gak ketok, kal bauli, seperti pipis kan gak ketok, mari kecipratan pipis kan mboten ketok, nek kecipratan getih ketok, kecipratan pipis gak ketok. Fa innahu yaktafi bi ghuslihi walau marratan wahidatan, boleh
cukup dicuci meskipun hanya 1 kali. Nek iku najise gak ketok. Fa'an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha qalat ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdahuna yusibu thawbuha min damil haid kaifa tasna bi faqala tahuttuhu thumma taqridhu bil ma' thumma tandahuhu thumma tusalli fi. Nabi, klambi kula niki kena getine haid terus ya napa? Ya sampean kerik, sampean kei banyu. Ya, mari sampean garingnya. Sampean garing summa tusolli, kemudian sampean gawe salat. Tapi zaman biyen kan mboten enten deterjen, mboten enten pemutih, mboten enten sitrun. Ngoten niku angel langsung ilang. Ya. Ngefleke ya, ngecape niku tasih ketara, ndak apa-apa gitu ya. Pokoknya wis diumbah. Ya kita kan begitu ya, kadang-kadang kalau mencuci kena bekas kena darah itu susah sekali hilang. Yang penting sudah dicuci, ya ada bekas-bekasnya apa tapi fleknya atau apa namanya cae sik ketok sudah tidak apa-apa. Niku nek sing kenek awak, nek sing kenek klambi. Bagaimana kalau yang kena najis itu tanah, jenenge ngapunten ya. Ya. Jenenge nuyu iku iso nang di wong-wong. Nggih. Terus ya napa? Tathhirul ardi. Nah ini mensucikan tanah. Ya, lemah dipipisi. Napa maneh misale? Nang terminal niku ya tembok-tembok, ban-ban misale. Bagaimana mensucikannya? Tudharul ardu idza asabha najasatun yusabbul ma 'alaiha. Nek lemah kena najis, ya cara mensucikannya cukup disiram air. Ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ini hadisnya tentang seorang Arabi pipis nanggone Masjid Nabi. Cukup disiram. Engko suwe-suwe lak ngresep dhewe nang disor. Ngoten. Cuma enten perbandingane. Pipise misale sak cebuk disiram sak gelas, ya gorong. Ya, pipise misale sak gelas, misale setengah liter nggih sampean siram rada akeh. Kan ngoten itu caranya begitu. Ya, itu hadisnya tentang seorang Arabi bala fil masjid faqama ilaihin nasu liyaqau bihi, katanya dikerutuk wong-wong. Nabi mengatakan da'uhu wa ariku ala baulihi sijlan min ma'in au zanuban min ma'in. Wis jarno cek ditutukno pipise jane wong gak ngerti. Mari ngono siramen sak timba banyu begitu. Fa inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Sampeyan niku diutus gampangno urusane menungso. Sing penting nek wis kadung dipipisi ya apa carane ngono, aja emosian ngoten lho. Ini kan kate dikerutuk. Ya, umpama saiki umpama enten wong waras. Mboten wong gendeng, nek wong gendeng sampean maklum. Wong waras misale mara pipis misale. Asistene Mbah Jam misale mara. Mbah Jam kan duwe asisten. Ya hitungane sik waras lah misale. Kok mari ngono niku mang bocahe sandale, bocahe iku nek nggih ya wis jarno wis kadung. Men kongkon ngalih nek wis ngalih ya itu disiram mawon. Nah begitu. Rawahul jamaah illa musliman. Wa tudharu aidan bil jafaf. Nah nek gak ono banyu ya napa? Tudharu aidan bil jafaf. Jadi lemah niku saged suci dengan jafaf. Apa jafaf itu? Garing. Dijarno garing, wis kepanasan golekno. Panasno engko garing wis ilang najise. Sing garai gak iso ilang najise kan ngene iku wau pojokane napa pinggire terminal niku ya nggone wis lembab diuyui tambah suwe tambah akeh ya pesing terus ndak bisa. Tapi kalau tempatnya terbuka wis jarno garing mari ngono suci. Asal dia kering betul. Cuma asal lain nang Indonesia ini kan mboten enten garing nemen.
Nek nang kono kena suhu 40, kena suhu 50, haringe nemen ilang najise. Nek nang kene tetep pesing terus. Kenapa? Karena susah mencari pencahayaan sinar yang kuat. Ya napa ya enak disirami. Ya. Misale tayamum nang tembok, ya napa temboke mari dipipisi misale. Ya, tidak sampai seperti itu, tapi kalau begitu ya dilihat nanti iki kira-kira sik ana ambu apa enggak. Nek ambu kan ketara, gak kena digawe tayamum misalnya gitu. Ya ini kita pelajari supaya kita bisa gunakan dalam kondisi yang tidak normal. Kondisi normal gampang, ukuran wakeh. Kondisi normal. Kondisi tidak normal sampai anaknya camping, ya napa sampean? Nang kono wong wakeh. Ya. Ono sing pipise ngawur. Nah digolekno, oh iki lemahe ambu besi ngalih. Ngoten carane kan gitu. Baik. Itu kalau tanah. Bagaimana kalau makanan tathirus samni wa nahwihi? Bagaimana kalau yang disucikan itu samin? Samin itu kayak mentega, minyak yang dibekukan, minyak samin. Atau yang semacamnya. An Ibni Abbasin an Maimunah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'ratin saqatat fi saminin faqala alquha wa ma haulaha fatrahu wa qulu saminakum. Enten jenenge tikus nggih mati kecemplung samin. Ya. Kecemplung samin. Terus ya napa Nabi? Ya sing cahe iku sampe ninggirno, sing liyane kena dipangan. Niku kalau minyaknya seperti mentega. Beku samin. Lah nek minyak ya apa carane? Lengo wajan kecemplungan. Tikus mate. Ya apa? Dibuak. Mosok katene niku ya. Ini kalau tadi bicaranya samin. Intinya adalah sesuatu yang terkena najis kalau bisa disucikan. Kalau nggak bisa dibuang. Itu intinya. Kalau bisa disucikan. Kalau tidak bisa dibuang. Apakah itu makanan atau bukan makanan? Ya. Kalau disucikan normal dengan air. Kalau nggak bisa dengan tanah, gitu ya. Nah, kalau tanahnya sendiri ya dinteni garinge, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti ada tathiru jildil maitah, tathirul mir'ah wa nahwiha, tathirun na'li. Bagaimana kalau mensucikan mir'ah, cermin utawa barang-barang sing kaya cermin, tekel. Ini barang-barang kayak cermin, mboten enten pori-porine. Ya itu. Caranya gimana? Cukup diusap ae ambek banyu. Nek cara sakniki dipel, gitu ya, dipel. Bagaimana kalau sandal kena naklun, kalau kena najis? Tathirun na'li yudharun na'lul mutanajjis wal khafu bidalaki bil arti. Nek sandal kena najis, nek gak duwe banyu cukup diosok-osokno nang lemah. Ngoten. Niku pun suci. Cuma wong sakniki kan mboten enten salat ambek sandalan, gitu ya. Tetap dicoplok niku wau kecuali nek camping. Mun dalah nek camping sampean semerap urip model ngoten niku. Nek urip normal ngeten iki insyaallah gak atik masalah akeh-akeh. Banyune nang masjid kerane ya ono kan ngoten ya. Mangkane nek enten masjid niku banyune lancar niku nek pipis disiram sampai gak ono ambune. Nek ono ambune berarti sik nemplek najise ngoten ae. Mangkane nek mlebet jeding kok ambu sampean sirami dhisik. Disirami dulu sampai hilang najisnya. Tapi gak usah digoleki sapa iku mau sing ngono. Nggarai emosi. Ngoten lho. Sapa? Nggarai emosi wis disirami ngono ae. Percuma nggarai emosi. Kok ngarani wong. Nah gitu ya. Pokoknya nek pipis disiram sampai hilang ambune. Kan cirine najis nek niku kan ambune ana utawa wernane. Ya, apa werna? Dikai karbol ya. Banyune kecembeng kuning, ambune gak sepiro enten karbole, ada pewanginya. Didelok, oh banyune sik rada kuning-kuning ya iki campur iki. Disiram, disentor. Ya.
digelontor air agak banyak sampai hilang, gitu caranya. Kita kan sering itu. Oh, kalau ke toilet umum siji cirine wah pesing sirami dhisik. Banyune gak ono ngalih golek liyane, cari yang lain aja. Kalau enggak kok tuas lambine kecelup titik, kegoser titik kena najis. Gitu. Kalau di pesawat enak tambahan, nggak ada air langsung sedot serot, nggak ada air. Enten apa tisu? Ya ini tisu yang menyerap boleh. Ya, cuma ya ngono nek gak kulino niku ya korat karit nek gak kulino. Pedih ya. Ya yo. Sampean posisi nih tempatnya kecil di pesawat itu. Ya. Enggak ada airnya, siji bingung. Karena wis bingung iku wis gopo. Nek gopo pipis sih rono-rono. Wah, itu yang harus tenang gitu ya, harus tenang. Kalau sudah tenang pipis nanti itu disedot, dihisap. Ya, ditotul itu dihisap. Ya. Sing karo golek banyu, dikelocur. Konslet kabeh pesawat itu bisa. Ada tombolnya itu ya. Ya, tombolnya ada itu. Sedot gini. Nah, bagaimana untuk membersihkan tadi itu? Ya ada tisu kan gitu. Bolehkah? Boleh. Cuma jangan sekali. Sampeyan baleni ping 3 ta, ping 4, ping 5. Cek meyakinkan gitu ya. Tisu. Baik. Ya, kita itu menghadapi sampean hotel-hotel yang ini yang bagus-bagus itu nggak ada airnya. Toiletnya itu nggak ada airnya toilet itu. Mboten enten banyune. Ya tisu. Toiletnya nggak pakai air. Sedot niku wau. Nggak ada air itu toiletnya. Sampeyan golekin di banyune, di cibuke gak kira ono. Nah, pakai itu. Nah, ini harus paham, oh ternyata bisa dengan air, bisa dengan cara yang lain. Nah, cara lain itu kalau zaman Nabi watu. Nek sampean nggo watu teng pundi-pundi kan gak iso. Saya enten tisu. Cuma yang banyak, yang sering. Saya kira sementara begitu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tentang perkara-perkara macam-macam najis sudah kita bahas, dan sebagian cara membersihkan najis juga sudah kita bahas, atau saya anggap cukup itu cara membersihkan najis itu ya. Nanti kita sambung beberapa hikmah ya dibalik dibalik perkara-perkara najis dan cara membersihkan tadi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.